wassalamu ala asyraf wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala fa nabi ibn fitarin amin ila an qala. Contoh berikutnya dari khobar jumlah. Di sini adalah khobar berupa jumlah fi'liyah. Wa Zaidun koma abuhu. Zaid yang ayahnya berdiri. Ini contoh untuk khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Ya. Untuk i'rabnya nanti Zaid itu berposisi sebagai mubtada. Terbaca rofa dengan domah yang dhahirah. Untuk komanya adalah fi'il madhi. Abunya sebagai fa'il, ya. Abuhu ini kan ya. Abunya sebagai fa'il terbaca rofa dengan menggunakan wawu. Karena termasuk rumpun dari asmaul khamsah. Abunya adalah mudhaf dan haknya adalah mudhafun ilaih. Mabni domah bermahal jar. Nah, jumlah di sini ya yang terangkai dari fi'il dan fa'il itu jumlah fi'liyah bermahal rofa khobar dari mubtada. Itu kalau andekan mau dirinci. Dari sini dulu mungkin Pak Purnomo mau tanya enggak? Enggak ya? Ya, saya lanjutkan. Berikutnya wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid ya. Gadisnya si Zaid ini adalah sosok wanita yang bepergian. Nah, ini merupakan percontohan untuk khobar ya yang berupa jumlah ismiyah. Untuk i'rabnya Zaid adalah mubtada terbaca rofa dengan domah yang zahir, domah yang tampak, yaitu bisa dilihat domahnya di belakang kelihatan. Untuk lafaz jariyahnya itu adalah mubtada yang kedua. Maksudnya mubtada yang kedua ini bukan berarti dua mubtada satu khobar gitu, enggak. Yang dikehendaki mubtada yang kedua ini adalah manakala khobar dari mubtada pertama itu di breakdown, ya di sana terdapat mubtada lagi gitu. Jadi ada mubtada dalam cakupan khobar. Itu yang dikehendaki dari mubtada yang kedua. Nah, untuk mubtada yang kedua ini dibaca rofa dengan domah yang zahirah juga, ya. Jariyatuhu, jadi pada kata tunya jariyahnya adalah mudhaf dan haknya adalah mudhafun ilaihi. Mabni ala dhammi, ya, fi mahali jarin karena menjadi mudhaf ilaih. Untuk lafaz dhahibatun khobar mubtada yang kedua. Jadi khobar dari mubtada yang berupa lafaz jariyatuhu atau khobar yang masuk dalam himpunan jumlah yang dia itu merupakan khobar dari mubtada yang pertama yakni lafaz Zaidun tadi. Untuk khobarnya ini dia terbaca rofa, ya lafaz zahibatun itu dibaca rofa dengan domah yang zahirah. Mubtada yang berupa lafaz jariyah dan khobarnya satu paket ini merupakan khobar untuk mubtada yang pertama. Jadi mubtada khobar untuk mubtada lafaz Zaidun. Jadi kalau andaikan kita urai begini ya, Zaidun jariyatuhu zahibah. Nah, maka jariyatuhu zahibahnya ini menjadi khobar untuk mubtada Zaidun. Nah, begini. Yang kalau khobar ini diurai nantinya jariyatuhu ini adalah mubtada yang tadi disebut dengan mubtada sanin, sedangkan zahibahnya ini adalah khobar. Nah, begini. Nah, insya Allah jelas ini ya. Kecil, nah, gampang. Nah, warobitoh bainahuma alha'u min jariyatihi. Dan kalimah penghubung antara khobar mubtada
dengan mubtada'nya itu sendiri adalah adanya hak pada lafaz jariyah. Jadi kan supaya kata-kata jariyah dzahibah itu nyambung dengan zaidnya, di sana diberi dhamir jariyatuhu. Nah, supaya tersambung pada mubtada yang pertama tah. Sekarang kita akan bahas amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Ya. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Loh, katanya mubtada itu isim yang dibaca rofa yang murni dari amil lafzi. Katanya begitu. Loh, ini sekarang kok ada amil yang masuk ke mubtada? Loh, berarti pengertian mubtada salah. Enggak, bukan begitu. Arahnya bukan ke sana. Jadi amil yang masuk kepada mubtada ini dengan acuan si mubtada ini nanti sudah beralih label. Dia tidak lagi kita labeli mubtada, melainkan nanti kita labeli dengan istilah isim. Gitu ya, isimnya kana atau isimnya ina, nanti tergantung dari amil yang disebutkan sebelumnya. Jadi maksudnya itu di sini ada amil-amil yang masuk kepada rangkaian kata yang basicnya itu berformat mubtada khobar. Jadi basic formatnya itu mubtada khobar. Kemudian di sana ada amil yang datang yang merubah format itu. Kenapa kok berubah? Ya sesuai dengan pengertian mubtada. Mubtada itu kan nggak bersandingan dengan amil lafzi. Nah, manakala di sana ada amil lafzi, otomatis statusnya itu akan berubah, tidak mubtada lagi, melainkan disebut dengan isim. Isim dari amil nawasih, jadi disebut dengan amil nawasih, amil-amil ini. Amil yang merombak, memformat ya struktur atau status pada jumlah ismiyah, semacam itu. Bab ini adalah bab yang kontennya berisikan amil-amil yang masuk kepada mubtada awalnya dan khobar dan merubahnya, memformat hukum sebelumnya, ya, menghapuskan hukum sebelumnya. Dinamakan juga dengan amil an-nawasih, amil perusak atau amil yang memperbaharui gitu ya, bahasa terjemah lepasnya begitu. Yang pertama, rumpun yang pertama. Jadi di sini ada beberapa paket gitu ya, ada beberapa paket. Nanti paket pertama ada beberapa amil, paket kedua ada beberapa amil, paket ketiga ada beberapa amil. Jadi diklasifikasikan berdasarkan amal atau pekerjaannya. Jadi di sini ada para pekerja, bisa kita bilang begitu, yang akan diklasifikasi tergantung job desk-nya, tergantung job desk-nya. Untuk rumpun pekerja pertama, di sana ada kana, wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Bahasa anak sekarang kana and the gang. Contohnya kana zaidun qaiman. Nah, ini format asalnya adalah zaidun qaimun yang merupakan rumpun jumlah ismiyah. Kemudian diberikanlah kana, ada pekerja di sana. Nah, kana ini kerjanya apa? Dia akan merofakkan isim, sebagaimana saya singgung tadi, nanti mubtada akan beralih nama menjadi isim. Dia akan merofakkan isim dan akan menasobkan khobar. Nah, jadi yang basicnya kana zaidun qaimun, manakala sudah ada pekerja kana yang kerjanya merofakkan isim dan menasobkan khobar, maka menjadi kana zaidun qaiman. Qaiman terbaca nasab, dinasobkan yang mana dia merupakan objek pekerjaan dari si kana. Zaidunnya dibaca rofa bukan lagi karena dia mubtada, melainkan adalah isim dari kana. Bisa dimengerti ini ya. Berikutnya ada kelompok pekerja kedua, yakni inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya, inna and the gang. Contohnya inna zaidan qaimun. Untuk kinerja dari inna dan akhwatuha ini berbanding terbalik dengan kerjanya
apa namanya, kana tadi. Kalau kana itu dia merofakkan isim menasabkan khobar. Kalau dalam kasus inna dia menasabkan isim merofakkan khobar. Jadi terbalik. Contohnya inna zaidan qaimun. Ya sama, basicnya adalah zaidun qaimun begini. Kemudian datanglah si pekerja inna ini yang kerjanya menasabkan zaid. Jadi zaid ini berubah menjadi nasab inna zaidan qaimun. Untuk qaim ini tetap terbaca rofa. Meskipun tetap terbaca rofa, tapi bukan karena pekerja yang sama, beda. Yang pertama dalam kasus format mubtada khobar, yang bekerja pada qaim adalah mubtadanya, yang merofakkan qaim. Namun manakala pekerjanya ini sudah berganti dengan inna yang bekerja di sini, ya meskipun dia tetap rofa, namun rofaknya qaim ini karena kerja dari si inna, bukan mubtadanya lagi, karena status mubtada telah hilang. Dan rumpun yang terakhir adalah dhonna wa akhwatuha, dhonna dan saudari-saudarinya. Contohnya dhonnantu zaidan qaiman. Dhonnantu zaidan qaiman versi basicnya sebelum bertemu dengan dhonnantu adalah zaidun qaimun. Nah, amal dhonnantu ini berarti kombinasi lah bisa kita bilang ya. Merupakan hasil kombinasi dari konsep menasobkan baik untuk isim maupun khobar. Kalau kana kan pekerjaannya menasobkan khobar. Kalau ina pekerjaannya menasobkan isim. Nah, dhonna ini hasil kombinasi penasoban dari pekerja-pekerja sebelumnya. Sehingga kedua isim setelahnya atau mubtada khobar yang basicnya itu semuanya terbaca rofa, manakala di sana terdapat pekerja berupa dhonna akan berbalik terbaca nasab seluruhnya. Baik yang basicnya mubtada maupun yang basicnya khobar, semuanya akan terbaca nasab. Dhonnantu zaidan qaiman awalnya adalah zaidun qaimun. Ketika dhonna datang di sana, akhirnya dhonna bekerja, zaid pun terbaca nasab, begitu juga lafadz qaim. Ini saya rasa sudah cukup jelas. Fa amakana akhwatuha fa innaha tarfa'ul ismal ladzi kana mubtada'an wa yusama ba'da dukhuliha ismaha. Untuk kana dan saudarinya ya yang banyak itu sebagaimana saya singgung tadi, pekerjaannya adalah merofakkan isim yang basicnya, dasarnya adalah mubtada. Manakala kana sudah masuk kepada isim tersebut, dia sudah mulai bekerja, maka status mubtada ini telah hilang, beralih menjadi isimnya kana. Dan menasabkan khobar, ya, yakni khobar untuk mubtada yang pertama tadi. Nanti setelah kemasukan kana, setelah kana beramal pada khobar itu akan disebut dengan khobarnya kana. Nah, kana dan saudarinya ini isinya siapa saja? Yang pertama ya kana itu sendiri. Maka Allahu ghafurur rahimah. Jadi di sini lafaz ghafuran dibaca nasab sebagai khobar dari kana. Ya. I'rabnya ini akan kita urai di sini. Tadi kana adalah fi'il madhi yang nakis. Nah, maksudnya nakis itu gimana? Yakni sebuah konsep fi'il yang tidak cukup dengan adanya marfu. Dia membutuhkan mansub. Nah. Jadi dia nggak cukup dengan adanya marfu, membutuhkan mansub. Itu definisi dari nakis. Fi'il yang kurang. Fi'il yang tidak mandiri. Karena fi'il itu biasanya kan pasangannya hanya marfu saja sudah cukup. Tapi ini dia membutuhkan mansub. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Lafzul jalalah, lafaz Allah itu adalah isimnya kana. Terbaca rofa dengan adanya kana. Ya. Kemudian tanda rofaknya adalah dhammah yang dhahirah.
Untuk ghafuron itu adalah khobarnya kana, terbaca nasab disebabkan olehnya, dia yang bekerja di sana. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Untuk rahiman itu khobar ba'da khobarin. Untuk rahiman itu adalah khobar yang disebutkan setelah khobar, terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Nah, fiil-fiil ini dinamakan dengan fiil nakis karena dia tidak cukup dengan marfu sebagaimana sudah saya singgung tadi. Tapi harus sempurna maknanya dengan menyebutkan mansub. Jadi kasus mufidnya itu bila mana ada mansubnya. Tidak sebagaimana fiil pada umumnya yang biasanya itu sudah cukup dengan adanya fa'il, tapi di sini membutuhkan mansub semacam itu. Di sini mungkin akan timbul pertanyaan ya. Loh, ghafuran itu khobarnya kana. Rahiman kok khobarnya kana juga, kok khobarnya kana kok dua? Betul, Ya, mau tanya itu. gimana? Betul, mau tanya itu. Oh ya, ya. Berarti saya sudah membaca pikirannya Pak Purnomo. Masya Allah. Wali ya kira. Kata orang Jawa, Pak Purnomo sak durunge winarah. Ya enggak, Pak. Kalah ilmu kira. Jadi begini, memang ada silang pendapat antar ulama, ya. Bolehkah satu mubtada itu dua khobar, memiliki lebih dari satu khobar? Menurut Imam Ibnu Malik itu nggak apa-apa, fine-fine aja. Beliau sebutkan itu dalam alfiyahnya bahwasanya baru bisnani opi aktaro anwahin kaum sarotun syuaro. Orang-orang Arab sendiri itu memang aplikasinya begitu. Jadi mereka menyebutkan satu subjek namun menyampilkan banyak predikat dan itu ya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Biasanya kan pakai huruf athof gitu ya. Zaidun qaimun wa zahibun. Nah, ini kok nggak pakai huruf athof? Ya memang dia diposisikan sekaligus menjadi khobar tanpa perlu mengulang mubtada'nya. Bagi yang melarang berarti ya kata rahimah itu kemungkinannya dijadikan naat dari kata ghafuror rahimah. Naatnya dari man'ut berupa ghafuro. Oh, berarti pendapat kedua ini menyebut sebagai naat ya, bukan sebagai khobar kedua dari. Iya, karena bagi sebagian kalangan khobar itu nggak boleh double gitu loh. Ya, khobar itu nggak boleh double, satu aja. Ya kalau double pakai wawu atof dong, umpama gitu. Zaidun, rojulun, wa amirun, umpama atau ya umpama begitu. Atau Zaidun, rojulun, wa abun. Ya, dia seorang laki-laki dan sekaligus seorang ayah. Tapi nggak melulu begitu kata yang pertama. Itu contohnya dalam Al-Quran sendiri ada. Kanallahu ghafurur rahimah. Innallaha huwa tawwabur rahim. Ya nggak apa-apa. Fine-fine aja gitu. Sudah ada pertanyaan lagi? Untuk kanal akhwatuha ini yang bisa jadi apa? Karena akhwatuha kananya ini apakah susunannya harus fi'il madhi atau bisa berupa bentuk tasrifan yang lain? Oh bisa Pak Purnomo, kalau karena ini komplit. Fi'il madhi boleh, mudhari boleh, masdarnya juga boleh, fi'il amr boleh, semuanya boleh. Semuanya boleh. Umpama pakai fi'il mudhari berarti yakunu zaidun qaiman. Pakai masdar umpama kaunu zaidin qaiman maujudun, umpama begitu. Ya bisa saja. Tinggal disesuaikan dengan konteksnya saja. Ya, Pak.
Baik, saya lanjutkan. Berikutnya setelah kana ini ada amsa. Ya. Amsa zaitun hunian. Nah, amsa ini i'rabnya amsa fi'il madhi nakis, merofakkan isim dan menasukkan khobar kerjanya. Zaid isimnya terbaca rofa dengan dhammah yang dhahirah, hunian khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Untuk lafadz amsa ini, ya untuk lafadz amsa ini nanti dia bisa menggunakan arti harfiahnya yang artinya telah memasuki waktu sore, boleh, atau diartikan sebagaimana kana bisa. Ya, jadi masalah artinya ini boleh dengan arti harfiahnya, boleh arti yang mengacu kepada kana. Berikutnya ada asbaha. Nahu asbahal bardu syadidan. I'rabnya asbah fi'il madhi nakis, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Untuk lafadz al-bardunya adalah isim yang dibaca rofa dengan dhammah yang dhahirah. Syadidannya khobar terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Kemudian adha. Ya. Nahu adhal faqihu waro'an. Ya, adha ini artinya telah masuk waktu duha. Kalau asbah artinya masuk waktu subuh. Seorang faqih masuk waktu duha dalam kondisi menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan haram. I'rabnya adha fi'il madhi nakis, murafakkan isim dan menasabkan khobar. Dan faqih, ya, faqih di sini adalah isimnya yang terbaca rofa dengan dhammah yang dhahirah. Untuk lafadz waro itu adalah khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Dholla ini artinya memasuki waktu siang. Jadi di waktu di mana mulai ada bayangan yang disebabkan oleh matahari, ada tempat teduh. Dholla zaitun sha'iman. I'rabnya dholla fi'il madhi nakis, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Zaid isimnya yang terbaca rafa dengan dhammah yang dhahirah, sha'iman khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Berikutnya bata zaitun sahiron. Bata itu artinya menginap atau masuk waktu malam. Makanya kan ada istilah mabit di Mina saat haji, gitu kan. Menginap di Mina. Sahiron dalam kondisi begadang. Nah, i'rabnya bata fi'il madhi nakis, ya, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Zaid isimnya terbaca rofa dengan dhammah yang dhahirah. Sahiron khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Berikutnya soro, contohnya soro si'ru rohison, harganya telah menjadi murah. I'rabnya soro fi'il madhi nakis, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Si'ar itu isimnya terbaca rofa dengan dhammah dhahirah. Rohison khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Berikutnya laisa. Ya. Laisa zaidun qaiman. Nah. I'rabnya laisa adalah fi'il madhi nakis, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Zaid ini isimnya terbaca rofa dengan dhammah dhahirah. Qaiman khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Mazala zaidun aliman. I'rabnya manya adalah manafiyah, jadi dia adalah kalimah harf. Zalanya fi'il madhi naqis, murafakkan isim, menasabkan khobar. Zaid itu isimnya.
terrofakkan dengan tanda dhammah yang dhahirah. Aliman khobar terbaca nasab dengan fathah dhahirah. Mangfaka contohnya mangfaka amrun jalisan. Ya kalau secara harfiah mazala itu artinya tidak bergeser atau tidak berubah. Ya bahasa mudahnya masih. Mangfaka infaka itu secara harfiah artinya terpisah. Terpisah. Manfaka tidak terpisah, ya berarti masih. Mangfaka amrun jalisan. Mafati'a bakrun muhsinan. Bakar masih berbuat baik. Mabariha Muhammadun kariman. Muhammad masih dermawan. I'rabnya semua sebagaimana i'rabnya mazala zaitun aliman. Ma anafiyahnya itu adalah kalimah harf. Nah, ini yang agak beda nih madama. Contohnya madama nahu ya. La ashabuka madama zaitun mutarad dan ilaika. Ya. Aku nggak akan mengawanimu selagi Zaid masih berputar-putar atau masih bolak-balik bertemu denganmu. Ini kayak ada kecemburuan sosial ini ya. Ya mungkin nggak enak sama si Zaid atau ada problem sama Zaid ya. I'rab dari madama manya ma masdariyah dzurfiyah. Jadi manya ini kalimat harf masdariyah yang otomatis nanti akan menafsiri fiil setelahnya sebagai masdar. Dan makna dari dzurfiyah berarti ada cakupan waktunya di sana. Dama fiil madhi nakis yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Untuk Zaid itu adalah isimnya terbaca rafa dengan domah yang dhahirah. Mutarotidan khobar dari dama terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Untuk ilaika jar majrur muta'alliq berhubungan maknanya dengan kata mutarotidan. Dinamakan dengan dzurfiyah karena menggantikan posisi dzorof, dinamakan masdariyah karena akan menafsiri lafaz setelah ma menjadi masdar. Jadi nanti lafaz la ashabaka, la ashabuka, maaf, la ashabuka. Madama zaidun mutarotidan ilaika, untuk madama zaidun mutarotidan ilaika itu akan ditafsiri seperti ini. Mudata dawami zaidin mutarotidan ilaika. Untuk mutarotidan ini dibaca nasab ya karena khobar. Untuk zaidnya dibaca jar karena menjadi mudhof. Mudhofun ilaih. Loh, bukannya itu isimnya dama? Betul, isimnya dama. Kok dibaca jar? Ya karena tuntutan zahirnya dia itu menjadi mudhof ilaih. Jadi dimenangkan nilai mudhof ilaihnya. Ya. Meskipun secara makna dia isimnya dama. Dama ya dumu dawaman. Dama ya dumu dawaman. Untuk mudatanya ini dapat dari mana? Mudata ini ya penafsiran dari dzurfiyah ini. Penafsiran dari dzurfiyah itu. Untuk dawamnya ini beranjak dari kata damanya. Dama ya dumu dawaman. Wa ma tasarrafa minha, dan juga tasrifan-tasrifan dari amil-amil, dari pekerja-pekerja yang telah kita singgung sebelumnya, dari fiil-fiil ya yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kana dan saudari-saudarinya. Yang beramal madinya yang merofakkan isim dan menasabkan khobar, nanti tasrifannya ya bisa beramal juga tapi enggak semuanya ya, hanya beberapa konsep saja. Di sini contohnya karena yakunukun, fiil madinya, fiil mudhari'nya, fiil amrnya, semuanya beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar. Asbaha yusbihu asbih, fiil adi, mudhari dan amr. Umpama madi karena zaitun qa'iman. Nah, i'rabnya sudah kita bahas ya. Untuk amal mudhari'nya yakunu zaitun qa'iman. Nah, yakunu zaitun qa'iman. I'rabnya yakunu adalah fi'il mudhari' nakis. Maksudnya nakis itu apa? Maksudnya nakis dia sebagaimana kita singgung tadi
Tidak cukup dengan adanya marfu untuk menunjukkan makna secara tam. Jadi dia harus menyebutkan mansubnya. Harus ada khobar kananya. Itu yang dikehendaki dengan kana yang nakis. Kemudian fi'il mudhari' nakis minta sorifati kana an nakisoh. Hasil dari tasrifan kana yang kurang. Yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Zaid ini adalah isim, ya. Zaid adalah isim yang terbaca rofa dengan menggunakan domah yang zahirah. Untuk lafadz qaiman, ya, untuk lafadz qaiman adalah khobarnya yang terbaca nasab dengan fathah yang zahirah. Untuk amernya katakan kun qaiman. Kun qaiman. Ya. I'rabnya kun adalah fi'il amr nakis dari tasrifan kana yang nakis. Kenapa disebutkan dari tasrifan kana yang nakis? Karena kana itu ada yang nakis, ada yang tam. Ya, apa itu kana yang tam? Ya kebalikan kana yang nakis. Jadi cukup dengan marfu. Jadi kana ada dua versi, ada versi nakis, ada versi tam. Ada versi yang cukup dengan marfu'nya, ada versi yang membutuhkan mansub. Kun ini merafakan isim menasabkan khobar. Loh, isimnya mana? Kun kok iman itu langsung terbaca nasab kok. Nah, ternyata isimnya adalah dhamir mustatir wujuban, dhamir yang disembunyikan secara wajib, yang kalau kita persepsikan wujudnya adalah anta. Kok iman khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang dhairah, dan silahkan dikiaskan, disamakan untuk tasrifan yang lain. Kemudian contoh berikutnya, laisa amrun syakhison. Untuk kasus laisa ini, masalahnya dia fi'il jamid, ya, dia fi'il yang nggak bisa ditasrif. Jadi ya karena nggak bisa ditasrif, ya yang beramal hanya bentuk laisanya saja, kan nggak ada laisa yulaisu, nggak ada. I'rabnya laisa fi'il madhi nakis, rofakkan isim, nasobkan khobar. Amr itu adalah isimnya, amrun ya isimnya, terbaca rofa dengan domah yang zahirah. Syakhisun khobarnya terbaca nasab dengan fathah yang zahirah. Ya. Dan untuk laisa sebagaimana saya singgung tadi, dia hanya beramal dengan format fi'il madhinya saja. Karena sayangnya laisa ini nggak punya format mudhari, amr, dan juga masdar. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat laisa itu huruf nafi, bukan fi'il. Nah ini agak relate dengan konsep mantik yang menyatakan laisa ini secara aplikatif, ya meskipun tidak secara sharih dikatakan. Laisa ini enggak jauh daripada adatun nafi, ada bahasanya. Kenapa? Ya masalahnya dia kan enggak merofakkan, enggak apa namanya? Ya karena dia kan enggak ada kaitannya dengan waktu gitu loh. Dalam pembahasan mantik semacam syamsiyah itu kan disinggung bahwasanya klasifikasi lafadz mufrad itu ada isim, kalimah, dan ada. Untuk kalimah yang dikehendaki fiil, di sana kan ada waktunya, dan laisa nggak ada. Laisa itu nggak ada waktunya, meskipun formatnya fiil madhi ya. Tapi tidak menunjukkan arti madhi, hanya bentuknya saja. Cetakannya cetakan madhi. Tapi madzhabul jumhur, mayoritas, meskipun mayoritas itu tidak menjamin sebuah kebenaran ya. Tapi setidaknya mayoritas itu kan apa namanya? Sebuah kekuatan namanya mayoritas. Menyatakan laisa itu fi'il madhi dengan bukti apa? Bisa bertemu dengan tak ta'nis sakinah. Bisa bertemu dengan tak ta'nis sakinah. Laisat bisa bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Lastu, lasta, lasti. Kemudian ucapan wa ma asbaha dzalik, bahwasanya ya hal-hal yang semacam ini,
baik dari amal dan i'rabnya silahkan dikiaskan dan tidak perlu berpanjang lebar dengan memperbanyak contoh. Saya di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Pak Mahfud, saya lupa kemarin mau mencarikan ya, nanti insya Allah di sini mumpung saya ingat. Iya, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz. Ya, nanti saya screenshotkan dari PDF Jami'ud Durus saja. Sudah 2 hari ya saya berarti. Ya saya lupa, memang beneran lupa. Malamnya ingat, cuman begitu mau mengerjakan itu ya ada kesibukan lain yang mungkin saya anggap sibuk, tapi sebenarnya bisa jadi nggak sibuk. Sampai sini dulu, silakan ada yang mau ditanyakan atau tidak. Enggak ada. Seputar Kana and the Gang. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya tanyakan saja. Saya lanjutkan, berarti kita akan beralih ke tema pembahasan. Sekarang adalah rumpun para pekerja kedua dari amil nawasih, dari para pekerja yang merombak format mubtada khobar. Nah, untuk inna wa akhwatuha ini kerjanya apa? Ya. Kerjanya menasabkan isim, yang isim itu awalnya adalah mubtada, pernah menjadi mubtada, dan merofakkan khobar. Kerjanya 2, enggak cuma 1. Jadi dia punya double job di sini. Ya, job disknya yang pertama menasabkan isim yang pernah menjadi mubtada, karena ketika kemasukan inna kan formatnya berubah ya. Kemudian merofakkan khobar yang dulunya adalah dirofakkan oleh mubtada. Jadi dia mengambil alih pekerjaan mubtada karena mubtadanya sudah tidak lagi, karena mubtada, konsep mubtadanya sudah hilang gitu loh ya. Konsep mubtada, bukan mubtadanya sudah tidak lagi bekerja, memang konsep mubtadanya hilang sehingga nggak ada kerjanya, orang pekerjanya nggak ada kok, diambil alih oleh inna ini. Nah, inna dan saudarinya ini ada inna, anna, lakina, ka'ana, laita, dan la'ala. Kau ucapkan inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. I'rabnya inna itu harf taukid wa nasbin. Jadi secara harfiah ada makna penegasan. Untuk kerjanya adalah menasabkan, karena menasabkan isim dan merofakkan khobar. Lafaz Zaid ini adalah isimnya inna. Ya, dibaca nasab dengan tanda fathah yang zahirah. Untuk kata qaim adalah khobarnya, terbaca rofa dengan dhammah yang zahirah. Untuk amalnya inna, ya, wa taqulu fi amali anna. Ini anna berarti anna al-maftuhah. Balagoni anna Zaidan muntalikun. Telah sampai kepadaku bahwa si Zaid ini melakukan perjalanan. Nah, uraian i'rabnya bagaimana? Balagha fi'lun madin. Nunnya nun wikoyah. Jadi nun kalimah harf. Bukan domir. Karena yang domir yaknya. Jadi di sini kasusnya fi'il dan maf'ul bihnya, meskipun maf'ul bihnya mutasil, tapi masih di tengah-tengahi oleh kalimah harf disebut dengan nun wikoyah. Sesuai dengan namanya, wikoyah itu artinya memproteksi, menjaga, mengantisipasi. Menjaga apa? Dari terbaca kasrohnya fi'il. Kalau enggak ada nunnya jadinya balaghi. Loh, padahal fi'il itu enggak mau i'rab jar. Sedangkan kasroh itu kan identik dengan jar. Ya, jadi enggak maulah nanti kalau ada aroma-aroma jarnya gitu kan. Karena jar itu kan berat. Yaknya maf'ul bih mabni sukun mahal nasab. Untuk ananya harfu taukidin wa nasbin, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Zaid adalah isimnya, terbaca nasab dengan fathah yang zahirah. Muntalikun khobarnya terbaca rofa dengan dhammah yang zahirah.
Anna ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdari. Fi ta'wili masdari fa'ili balagho. Dan begini, untuk lafadz yang kemasukan anna itu nanti akan ditakwil ya menjadi masdar ya yang berfa'ilkan menjadi masdar fita'wili masdarin fa'ilu balaghah yang menjadi fa'il dari balaghah. Jadi tadi kan kata-katanya balaghoni ana zaidan muntolikun akan tertafsirkan menjadi balaghoni intilaku zaidin. Jadi isimnya isimnya anna dan khobarnya akan dipersepsikan ya menjadi masdar yang nanti menjadi fa'il dari fi'il balaghoni. Balaghoni intilaku zaidin. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak ada. Enggak ada ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yang tadi yang kanan Ustaz. Tadi kan ada kata waqis al-baqi mimma yatasarrafu, itu apakah maksudnya selain fi'il madi, mudhari dan amr juga bisa beramalan ya? Bisa. Masdarnya gitu tadi ya. Iya. Oh ya Ustaz. Syukran Ustaz. Oh iya. Iya. Intinya kalau dia memang memungkinkan memiliki amal, silahkan beramal. Ya. Umpama kayak kana, kemudian nanti diambil isim fa'il ya kainun, ya nggak apa-apa. Kalau memang di sana dia nanti kana yang nakis, otomatis kan butuh mansub dan ada marfu'nya, ya nggak apa-apa. Kalau memang format yang dikehendaki demikian. Umpama saya katakan Zaidun kainun abuhu qaiman. Boleh gitu. Ya, Zaidun kainun abuhu qaiman. Zaid adanya bapaknya adalah sosok orang yang berdiri. Boleh? Enggak apa-apa. Sudah ada lagi? Kalau sudah, saya lanjutkan. Berikutnya amalnya lakina. Komal kaumu lakina amron jalisun. Sekelompok kaum berdiri, tapi amr itu duduk. I'rabnya komal qaulu fi'lun wa fa'il. Lakina hafuz istidrok. Istidrok itu berarti mengalihkan tema, semacam mengalihkan tema. Istidrok. Jadi darkun ya, itu kan artinya mencari, itu kan artinya mengetahui. Istidrok mencari tahu lebih lanjut, yang dalam artian di sini bisa jadi merubah persepsi dari informasi yang pertama. Namanya istidrok, mengalihkan tema. Menasabkan isim merafakan khobar, amr itu adalah isimnya terbaca masab dengan fathah yang zahirah. Ya. Kemudian lafaz jalisunnya, ya, ini adalah khobarnya terbaca rafa dengan dhammah yang zahirah. Untuk amalnya ka'anna Zaidan asadun, i'rabnya ka'anna harfu tashbih wa nasbin, huruf untuk menyerupakan, menasabkan isim merafakan khobar. Zaid isimnya terbaca nasab dengan fathah dhahirah, asad khobarnya terbaca rafa dengan dhammah yang dhahirah. Untuk amalnya laita amron syahisun, i'rabnya laita harfu tamanin, haraf haraf tamanin. Tamanin itu artinya ngayal atau ngehalu lah istilah anak sekarang itu. Ya berhayal, karena namanya tamanin itu sesuatu yang mustahil atau sukar digapai. Nah,
Menasabkan isim merafakan khobar, amron adalah isimnya terbaca nasab dengan fathah yang dhahirah. Untuk lafadz syakhisun khobarnya terbaca rofa dengan domah yang dhahirah. Untuk amalnya la'alla sekarang contohnya la'allal habibah qadim. Semoga saja sang kekasih datang. I'rabnya la'alla hafu tarojin. Tarojin kebalikan dari tamanin. Jadi kalau tarojin itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak susah, mudah tergapai lah ya. Menasabkan isim, merafakan khobar, amal dari la'ala ini Habib sebagai isimnya terbaca nasab dengan fathah dhairah, qadim khobarnya terbaca rafa dengan dhammah yang dhairah. Untuk makna dari masing-masing harf ini, jadi kan bedanya rumpun pertama dengan rumpun kedua. Kalau kana dan saudari-saudarinya kan kalimah fi'il. Kalau inna dan saudari-saudarinya ini kalimah harf. Jadi termasuk amil yang sifatnya sama'i. Taukidun nisbah. Jadi untuk menegaskan relasi hukumnya. Akni qiyama Zaidin mathalan fi qaulika inna Zaidan qaimun. Nah, itu tujuannya untuk menegaskan keberdirian Zaid. Fayatafiu al-kadzibu wa ihtimalul majaz. Sehingga konsep bohong, anggapan bohong dan juga spekulatif terjadinya majaz itu akan teralihkan. Nah, kemudian istidrak, ma makna istidrak? Ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahamu thubutu aw nafyuhu. Jadi meneruskan sebuah ucapan atau melanjutkan sebuah ucapan dengan menghilangkan sebuah persepsi yang dianggap ada atau dianggap tiada. Ya. Jadi menghilangkan persepsi sebuah ucapan untuk menghilangkan persepsi sebelumnya. Nah, untuk menghilangkan persepsi sebelumnya. Ka'anna tasbih ya untuk musyarakah amr li amr fi makna bainahuma. Untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lain di dalam makna keduanya. Kemudian laita untuk tamani. Wa wa talabu ma la tama'a fihi aw ma fihi usrun. Tamani ini mencari tahu atau berupaya ya, berusaha untuk sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi atau susah untuk tergapai. Untuk la'ala maknanya taroji dan tawaku. Namanya taroji, tolabul amril mahbub ya. Jadi mencari sesuatu yang atau mengupayakan sesuatu yang dicintai, ya, mudah digapai. La'alal habibah qadim. Untuk tawaku adalah iswak. Iswak itu khawatir. Al khauf minal makruh. Nahwu la'alla Zaidan halikun. Nah, aku takut Zaid meninggal. Memang agak kontra ya. Satunya artinya mengharap, satunya artinya khawatir. Tapi memang begitu praktiknya di orang Arab. Kita tahu dari mana? Ya kita lihat konteksnya saja. Kalau Zaid ini merupakan orang terkasih bagi si pengucap, maka yang diucapkan adalah bentuk kekhawatiran, bukan harapan. Gitu. Kalau yang disebut di sini adalah musuhnya, ya berarti kan arahnya di sana adalah mengharap. Jadi disesuaikan dengan konteksnya saja. Kalau la'alakum tattaqun, Dalam kasus firman Allah itu la'alanya bukan taroji ataupun tawaku, tapi tahqiq. Ulama tafsir itu mendefinisikan, memaknai kata la'ala itu sebagai tahqiq. Jadi pasti kamu akan bertakwa gitu. Ya, pasti kamu akan bertakwa. Atau ada juga yang mengartikan la'ala itu supaya kamu bertakwa. Jadi kalau kamu kerjakan itu semua, nanti endingnya kamu bisa bertakwa. Jadi bentuk realisasi dari apa yang sebelumnya dilakukan. La'alakum tatafakkarun. Supaya kamu berpikir. Ada yang mengartikan begitu. Atau ya kalau kamu memang berpikir, ya kamu bisa mengaplikasikan hal yang telah disinggung sebelumnya. berarti ini makna di luar konteks nahwu atau bagaimana? Memang aplikasi makna dalam ayat itu
tidak mengelulu mengekor kepada nahwu karena kaitannya kan tafsir itu dengan pengayaan bahasa. Sedangkan untuk nahwu sendiri kan konsentrasinya itu lebih ke tata bahasanya. Nah, tentu kalau dalam kajian tata bahasa tidak menyinggung makna kalimat secara rinci. Sedangkan tafsir itu kan menginterpretasi sebuah menginterpretasi kalimat-kalimat atau kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran yang kembalinya konsentrasinya untuk pemaknaan sebuah kata ya lebih ke bahasa gitu. Karena konsentrasi nahwu itu kan tata letaknya sebenarnya. Ya ini memang yang disebutkan ini adalah versi yang sering disinggung pada saat tata bahasa. Kalau kita ngomongnya skala umum, Al-Quran dengan ucapan orang Arab kan lebih luas ucapan orang Arab. Nah, dalam kasus Al-Quran itu memang ada perlu ahli bahasa yang bisa mendeteksi makna yang tepat di sana. Bukan berarti makna itu nggak disinggung dalam nahwu, ya memang tidak disinggung secara utuh sebagai percontohan, memang karena yang namanya diambilkan dalam kaidah tata bahasa itu kan memang konsentrasinya sebenarnya bukan makna per makna katanya. Di nahwu hanya disebutkan demikian, ya mengacu kepada umumnya begitu. Umpama ada orang tanya, la'ala itu artinya apa? Ya bukan tugasnya ahli nahwu sebenarnya yang menjelaskan. Tapi tugasnya ahli bahasa. Meskipun dalam kitab nahwu disinggung, bukan berarti itu adalah pembahasan dari nahwu itu sendiri sebenarnya. Sebagaimana dalam usul fikih disebut aqimus sholah itu menunjukkan kewajiban sholat. Itu bukan pembahasan usul fikih. Karena yang dibahas usul fikih itu adalah teori-teori umumnya yang nantinya ketika dirincikan malah melahirkan fikih gitu. Disebutkan sebagai percontohan saja. Ya sama. Atau dalam mantik umpama sampai menyinggung masalah makulatul asyroh sampai mendetail. Ya itu sebenarnya bukan konsentrasi ilmu mantik. Ya hanya menyinggung saja gitu loh. Yang namanya disinggung itu kan nggak dibahas secara utuh, secara komplit. Nah, semacam itu. Umpama dalam fikih sempat menyinggung masalah kesehatan. Apakah kemudian akan bahas, oh kalau mau sakit itu minumnya obat ini kan ya enggak gitu. Pembahasannya ya yang secara enggak langsung berketerikatan dengan ibadah saja. Sholatnya orang pakai perban itu gimana? Tapi kan enggak dibahas. Perban yang bagus itu apa? Bahannya gini, kualitasnya begini kan enggak begitu. Sesuai dengan apa? Tupoksi. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjutkan besok insya Allah. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah. Syukur lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.